Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di sini saya akan membahas sebuah soal sederhana dari agregat planning. Nah, di mana soalnya itu yaitu PT Cendela Snack memproduksi keripik kentang dalam ukuran 1 pack. Perusahaan harus menyusun rencana produksi untuk periode 5 bulan ke depan berdasarkan perkiraan pemetaan berikut. Nah, di sini kita lihat ada perkiraan bulannya ya, Januari sampai Mei ya, dan perkiraan permintaannya itu dari Januari 1000 unit, Februari 1200 unit, yang Maret 1700 unit, yang April 1500 unit, dan Mei 1300 unit. Nah, kita lihat di sini kondisi awal perusahaannya, di mana jumlah pekerja awal yaitu 10 orang. Nah, di sini awal pekerjaan perusahaannya 10 orang ya. Dan selanjutnya kapasitas produksi pekerjanya yaitu 100 unit per bulan. Nah, selanjutnya kita ke persediaan awal atau inventory awalnya ya, di mana ada 50 unit. Nah, dan selanjutnya yaitu ada produksi reguler, di mana itu Rp8.000 per unit. Selanjutnya kita ada overtime lembur ya, di sini 15.000 per unit, itu maksnya 200 unit per bulan ya. Nah, selanjutnya ke inventory holding cost, nah di mana ya itu 2.000 per unit per bulan. Nah, selanjutnya itu ada hiring cost atau biaya penambah karyawan gitu, di mana ada 200.000 per pekerja. Nah, di sini ada hiring cost, di mana itu cost untuk melakukan PHK atau pengurangan karyawan. Nah, ini itu 300.000 per pekerja. Nah, di sini saya akan menjawab pada level produksinya dulu. Nah, dan di awal-awal kita harus mencari ini ya, total demand-nya. Gimana kita dapat total demand ya? Nah, total demand-nya itu berasal dari tabel ini. Di tabel ini kita jumlahkan semuanya, yang dimana ada 1000 ditambah 200.000 sampai 1300, yang dimana hasilnya itu 6300, yang seperti yang saya sudah dibuatkan di tabel ini ya. Nah, di sini saya akan memudahkan saja membuat tabelnya ada berapa, sebanyak 5 periode. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, selanjutnya kita ke rata-rata per bulannya. Nah, dimana rata-rata per bulannya yaitu ada 6700, yang dimana saya tadi ya cari rata-rata per bulannya gitu, ada berapa unit. Nah, dimana kita sini sesuai yang di atas yaitu dengan 6700 dibagi 5, yang dimana ini jumlah periodenya ya. Nah, dan akan hasilnya 1340, dan itu nah itu sama aja ya, sama kita semua buatnya di situ sebanyak 1340. Nah, ini hasilnya sama. Nah, sekarang kita langsung ke worker needed for level. Nah, di sini kan dari hasil itu ya teman-teman, hasil rata-rata per bulannya. Nah, dia begini di 100. Kenapa 100? Karena 100 ini kapasitas produksi per pekerjanya per unit. Nah, jadi di sini kita melihat berapa pekerja kita butuh dari rata-rata per bulan kita produksi itu ya. Nah, dimana itu dibagi 1340 dibagi 100, yang mana harusnya hasil 13,4. Nah, ini bisa kita bulatkan jadi 14 pekerja. Nah, 14 pekerja. Nah, selanjutnya kita ke worker required, yang dimana itu kita mengurangi ya, berarti kita berapa menambah karyawan tersebut ya. Nah, yang di awal tuh kan kita dapat jumlah pekerja awalnya ke 10. Nah, dimana ini sih ada 14 yang dibutuhkan, jadi kita melakukan hiring atau penambahan karyawan, yang dimana itu ada 4. Jadi 14 dikurang 10 yaitu 4 ya. Nah, itu makanya kita menambah karyawan sebanyak 4 orang. Nah, selanjutnya kita ke produksi reguler tiap bulan. Nah, itu tetap sama ya dari rata-rata per bulan itu, jadi produksi regulernya sesuai yang diletakkan di tabel ini. Nah, selanjutnya kita ke lembur. Ke lembur kita 0 karena ini pure level ya. Karena kita cuma butuh 4. Tidak ada lembur ya di sini. Karena kita cuman masnya itu 200 unit per bulan. Sedangkan sini cuman
cuman ya kurang dari 200 teman-teman kita. Sini kita buat 0 karena dia per level. Apa itu level itu teman-teman? Itu dimana tetap produksi itu tetap terjaga teman-teman. Nah, 0 semuanya ya. Kita masuk ke inventory akhir. Nah, karena inventory dari awal kan bergerak persediaan awal atau inventory awal ini 50 unit, jadi kita akan melakukan rumus yaitu dimana inventory akhir ditambah produksi reguler dikurang demand dari periode 1 ini ya. Nah, PSS itu kita lanjut ke periode keduanya, dimana ini kita langsung mengurang dari si periode 1, menambahkan periode 1 ini. Nah, jadi 350 ditambah produksi reguler periode 2 ya. Nah, dan kurang demand periode keduanya. Nah, itu tetap sama ke bawahnya. Nah, jadi dapat gitu. Dimana kita dari awal, kita bagi awal 50, pasti akhirnya berakhir di 50 juga. Nah, ini juga hasilnya, hasil dari si jumlah akhir, inventory akhir. Nah, kita sekarang masuk ke biaya produksi regulernya, dimana total unit produksinya ini total ini nih ya, total ini dikali dengan 8.000 di mana dari produksi regulernya ya. Jadi sama dengan total ini dikali 8.000. Nah, kita jadi dapatnya 53.600.000 itu untuk biaya produksi regulernya. Nah, selanjutnya kita biaya holding. Di biaya holding ini kita inventory akhir ini, jumlah inventory akhir ini kita kalikan dengan 2.000. Kenapa 2.000? Karena ini inventory, kita cari holdingnya kan. Jadi hasil dari jumlah dari inventory akhir dikali dengan inventory holding cost yang ada di kondisi awal. Nah, ini dikali 2.000, hasilnya 2.300.000. Kita masuk ke biaya hiring. Karena biaya hiring tadi kan kita nambah jumlah karyawan kan 4 orang. Nah, di mana 4 orang? 4 orang nyambah dikali 4 orang dikali, di sini kita lihat ada hiring cost dimana itu membayar per kerja ya. Nah, dikali 200.000, isinya 800.000. Nah, biaya hiring ini karena kita tidak ada pengurangan karyawan atau PHK ya, kita jadi kisah 0 dan biaya overtime-nya 0 juga. Nah, selanjutnya kita ke total biaya level. Kita jumlahkan yang ada di dalam ini, dimana kita jual ini biaya produksi regulernya ditambah biaya holding ditambah biaya hiring. Nah, ini 0 kita jadi biaran aja, maka sama dengan baiklah, setelah kita mencari hasil dari level produksi ya, yang dimana itu total dari biaya dari level produksinya 56.700.000, kita lanjut ke demand. Nah, hanya kita buat tabel kayak gini teman-teman, dimana kita sudah ada permintaan dan produksinya. Nah, produksinya seperti sama ya di permintaan letaknya di sini. Nah, lanjut kita ke worker need. Nah, dimana itu kita mencarinya dengan rumus produksi Januari. Nah, kita bagi produksi per kerjanya 100 ya teman-teman. Kita keluarkan supaya dia terkunci. Jet nasi 10 kita derekan aja jadi gini, dimana ada 10, 12, 17, 15, 13. Nah, jadi kita ke high rate karena kita di awal sudah 10 kerja ya, jadi kita di sini high rate-nya tidak butuh, dimana kita buat 0. Nah, lanjut kita ke high rate juga tetap 0. Nah, kita lanjut ke worker area nya 10 karena akhirnya terakhir yang dibutuhkan 10 ya teman-teman. Jadi kita heret dimana sini worker area nya 12, yang dibutuhkan 12 ya, jadi 12 dimana itu 10 dikurang 12. Nah, jadi sama dengan
worker N nya 10 dikurang 12. Terbalik teman-teman. Nah ini kurang ini, hasilnya 2. Nah jika kita ke fire rate karena tidak pengurangan karyawan tetap 0 teman-teman. Jadi total worker N yang dibutuhkan itu 12, tetap 12. Nah, jika kita ke high rate lagi, di sini kita sudah ada 12 worker N. Nah, jadi di sini katanya worker N di periode bulan Maret 17 dibutuhkan. Nah, jadi sini kita buka high rate-nya, kita jadi butuh karyawan lagi. Nah, 17 dikurang 12 TOP. Nah, kita butuhkan 5 pekerja lagi. Ini kita tetap tidak ada, tetap 0. Lanjut ke terakhirnya yaitu 17. Nah, 17 kita untuk ke worker needed April dan Mei 7. Yang dimana ini tuh terakhir 15. Nah, berarti itu kan penurunan. Berarti kita harus menurunkan karyawan tersebut. Nah, kita jadi hire-nya tidak ada, maka kita katakan 0. Lanjut ke fire rate karena kita melakukan PKHK atau pengurangan karyawan. Jadi di sini kita 17. Di sini kita buat ya, misalnya di mana terakhir pekerjaan yang dibutuhkan 17 dikurang 15 karena ini melakukan penurunan ya. Nah, jadi kita menurunkan 2 pekerja. Jadi tetap terakhirnya tingkat tersisa karyawan kita itu 15. Lanjut ke periode kelima atau Mei ya. Nah, di sini kita mengalihkan juga ya, dimana 13 worker needed kita. Jadi di fire rate tetap 0. Nah, sedangkan di fire rate kita berapa workernya? Sama dengan 15 dikurang 13. Jadi kurang 2. Nah, jadi total kurang kita membutuhkan pekerjaan 7, ada 4 dan workernya tetap 5. Oh ya, workernya 13 kita lupa ya. Sebenarnya. Jadi terakhir kita punya 13 worker N. Nah, setelah itu kita mencari total regular production cost. Nah, itu dimana kita sama tadi. Nah, dimana kita dimana itu kan total produksi unitnya kan ada 6.700. Nah, dikali dengan 8.000 dari nih, dari si produksi reguler. Nah, jadi di sini ada 6.700 kali itu sama dengan 53.600.000. Ini hasil di awal tadi kan. Jadi kita holding cost. Nah, holding cost ini kita mengalihkan dari si worker N ini berapa terakhir jumlah worker yang kita butuhkan gitu kan. Nah, itu dikali dengan 2000, dimana itu 2000 yaitu holding costnya. Nah, holding cost kita tuh 2000. Jadi nah ini kan, nah di sini kita, oh ya salah teman-teman, kita lanjut ke inventory awalnya kan 50 dari inventory awal teman-teman. Sorry saya salah tadi. Nah, lanjut kita ke inventory akhirnya kan inventory awal kan 50 kita kan. Nah, dimana itu 50 per bulannya dikali 5. Nah, dimana itu hasilnya 250. Nah, kita lanjut langsung ke holding. Nah, dimana ini holdingnya kan 200 di inventory N itu kan, so kan inventory N dikali 2000 atau holding cost. Nah, di sini dari hasil ini dikali hasil ini. Nah, dimana itu dapat hasilnya 500.000. Nah, lanjut kita ke hiring. Nah, dimana di hiring ini kita melakukan perkalian, jadi total hiring ini ya, total hiring ini dengan hiring cost. Nah, yang mana itu? Yang mana? Total hiring kali itu 67 kali 200, maka hasilnya 1.400.000.
Nah, lanjut kita ke fairing, sama kita mengalihkan dengan total fire rate yang terjadi, karena itu dikali 300.000 seperti ini, dimana itu hasilnya dapat 1.200.000. Nah, kita lanjut ke total cash, dimana kita menjumlahkan semua hasil ya, itu sama dengan dengan 3 juta dari total regular ditambah 500.000 dari holding cost, total biaya holding cost ya. Nah, lanjut kita ke tambah 1.400.000 dari hiring cost, tambah 1.200.000 dari pairing cost. Nah, itu dapat hasilnya 56.700.000, dimana itu sama hasil teman-teman. Jangan cari kita di level produksi tadi. Nah, itu hasil dari cash demand-nya. Kita lanjut ke bagian software. Di sini kita sudah letakkan bagian ini ya, bagian si tabel dari si bulan perkiranya beserta dengan kondisi awal perusahaan ya, supaya lebih mudah kita lihat. Di sini kita buat tabel bagian quarter atau bagian quarter ya. Ini bulannya sebenarnya. Bulan. Ini sesuai permintaan kliennya. Nah, kita lanjut ke itu ya, dimana ini kita kosongkan yang mau tuh diisi oleh server. Nah, kita lanjut ke ngasih rumus di demand constraint ya, dimana sama dengan itu dengan produksinya berapa. Nah, type itu ini juga sama ke periode keduanya juga, seterusnya sampai mengikuti ya. Ini sama kayak letaknya di situ, ini juga di sana. Jadi kita ke produksi, dimana ini produksinya tetap sama ya teman-teman, dimana kita ini kita buat. Nah, itu jadi kita ke workplace constant. Nah, ini maksudnya kita dari kendaraan itu ya, kendala kerja. Lalu kita di sini kita buat rumusnya, jumlah pekerja awal ditambah high rate dikurang fire rate atau kurang kerja ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian duanya, dimana itu sama dengan worker needed ditambah high rate dikurang fire rate, kurang fire rate. Nah, itu tahun ini kita tetap sama ya, lanjut kita samakan juga, dimana itu sama dengan worker needed periode 2 ditambah high rate periode 3 dikurang high rate periode 3. Nah, sama kayak itu, dimana semuanya sama ya, yaitu bagian periode 2, 3, 4, dan 5 ya, satu-satu dia beda. Jadi kita kesimpulannya itu sama dengan di sini worker needed. Nah, ini semua untuk semua kayak dibuat gitu. Nah, lanjut kita ke produk constant, yaitu dimana kita buat bisa sama dengan kapasitas produksi pekerja. Nah, di sini kita kunci ya teman, kunci dikali worker needed. Caranya kita copy aja semuanya ke bawah, karena dia udah dikunci ya, jadi dia sama. Nah, sama ada tetap ke bawah ya. Kita lanjut ke sini, ini juga sama ke produksi, sama kayak gitu. Nah, kita lanjut ke total cost ini gimana aja kita kaliannya langsung dengan total produksi ini dikali dari produksi regulernya, dimana itu 8.000 ya teman. Nah, dikali situ 8.000 ditambah, nah tambah ini total high rate. Nah, total high rate itu ditambah dengan hiring cost, dimana itu 12.000 ya teman-teman, dikali up. Hasilnya ditambah total fire rate dikali firing cost, ditambah ini ada itu ya, ada apa namanya,
ada holding cost. Itu hasilnya, kita buka di sini dulu. Nah, di mana itu holding cost-nya kan kayak sama kayak tadi. Itu hasilnya 150 Rp 500.000. Nah, itulah dimana maksudnya ini. Setelah letak ya hasil sini. Nah, sip, kita lanjut ke pembagian solvernya. Nah, kita masuk ke data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gimana pemakaian solvernya ya. Nah, kita masuk ke navbar, tekan data, kita isi solver nih. Nah, kita tekan solver. Nah, ini kan tampilan awalnya ya, masih kosong. Kalau ada, nah kita isikan set objektifnya dulu. Set objektif ini kita ambil dari si cost ini. Cost yang kita bikin rumusnya. Nah, selanjutnya ke ini bagian min ini. Masukkan ke min. Nah, lanjut ke baik yang sini, kita blok bagian dari produksi ini sampai ke variate. Nah, segitu. Nah, itu kita masuk ke subjek ini lah. Subjek ini. Masuk kita ke ADD. ADD kita ada bagian tampil sini, kita masukkan bagian ini ya. Bagian di demand console ini kita masukkan ini. Dari awal yang rumusnya kita kasih itu kan. Nah, sini kita buat sama dengan constraint-nya di sebelahnya juga buat. Masukkan sama ya, teman-teman. Samakan angkanya sesuai baris tersebut. Kita ADD, kita lanjutkan juga. Terus ini ADD, ini juga sama dengan ADD ini. Terus kita sampai 15. Loh. ADD kita lanjut ke ini juga sama dengan ini. Lanjut. Ini. Harus agak teliti ya teman-teman ini tekannya. Lanjut ke sini sama dengan 19 ADD. Nah, kita lanjut ke satu lagi. Ini sama dengan ini ADD, ini 49 ya. ADD. Lanjut. Itu terus kita benar sama dengan 1 ADD 92 sama dengan ini dah. ADD kita cancel. Kita lihat di sini. Ini kita perlihatkan secara teliti ya teman-teman, harus sama angka-angkanya yang kita subjekkan. Nah, lihat ini kayaknya udah sama ya, langsung kita solve kan. Nah, oke. Nah, gini tampilannya sudah kan terisi ya teman-teman ya. Nah, sini kan ada bagian ini, ada bagian isi koma. Nah, supaya bisa tidak ada koma, kita ulang lagi solver. Kita tekan solver lagi. Oke. Nah, akhirnya hilang dia angka-angka koma-komanya. Nah, terlihat pada hasil akhirnya total cost dari solver yang kita buat tuh 56.700.000, dimana itu sama kayak kita mencari demand, cash demand bersama level production. Nah, di mana itu 56 juta untuk levelnya, cash juga 56.700.000, solver juga kita gunakan 56.700.000. Nah, itulah cara penggunaan solvernya teman-teman. Baiklah, cuma segitu penjelasan saya dari soal sederhana agreement planning ini dari PT Chandela Snack. Segitu ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.